Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih, solihah, esluhaku. Berjumpa kembali bersama Ustazah Riri dalam pembelajaran tematik. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap sehat ya. Hari ini insya Allah kita bersama-sama akan belajar pada tema 4, subtema 4 pembelajaran 1, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Anak-anak solih solihah esluhaku, apa yang harus anak-anak lakukan sebelum belajar? Tentunya anak-anak solih solihah kelas 3 tak lupa melakukan rutinitas amal solih terlebih dahulu ya. Yang pertama, membantu ayah dan bunda membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, mandi pagi. Yang ketiga, sholat duha. Dan yang keempat, yaitu persiapan untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama, membuat penyelesaian masalah. Yang kedua, membuat topi dari koran bekas. Dan yang ketiga, menghitung kemungkinan angka dalam pembagian. Sudah siap anak-anak ustazah semua? Oke, jika sudah siap, kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu membuat penyelesaian masalah. Anak-anak ustazah bisa membuka pada buku tematik tema 4, subtema 4 pada halaman 140, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Teman-teman atau anak-anak ustazah semua bisa mengikuti ustazah dalam membaca ya. Oke, akan ustazah mulai. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Oke teman-teman, selanjutnya setelah membaca teks yang tadi sudah ustazah bacakan, yaitu pada prolog halaman 140 pada buku tematik, teman-teman bisa menyimak ya. Selanjutnya kita akan membaca teks tentang lingkungan hijau. Teman-teman bisa membuka pada halaman 141. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Yang selanjutnya, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Yang kedua, apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Diskusikan dengan ayah dan bunda di rumah ya. Tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut ini. Teman-teman bisa menemukan pada halaman 142. Ustazah akan memberi contoh satu masalah. Masalahnya yaitu masyarakat masih sering membuang sampah di lahan kosong. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya?
Cara menyelesaikannya yaitu dengan memanggil petugas kebersihan dan membuat tempat khusus pembuangan sampah. Itu adalah salah satu contoh kalimat masalah dan cara penyelesaiannya. Teman-teman juga bisa menyantumkan masalah yang lainnya ya pada halaman 142. Kita lanjut pada pembelajaran yang kedua, yaitu membuat topi dari koran bekas. Apakah teman-teman di rumah sudah pernah mencobanya? Jika sudah, maka Ustazah harapkan teman-teman bisa mencoba kembali. Lalu, bagaimana ya caranya? Nah, kita coba perhatikan Dayu dan teman-temannya. Dayu menggunakan buku untuk menutup kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Coba perhatikan Dayu dan teman-temannya. Dayu menggunakan buku untuk menutup kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi ya. Gunakan kertas koran bekas dan perhatikan urutannya. Coba perhatikan Dayu dan teman-teman ya pada langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Yang nomor 4, yaitu lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Yang nomor 5, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Dan yang nomor 6 adalah topi sudah siap dipakai sesuai ukuran dengan ukuran kepalamu ya. Teman-teman bisa mengkreasikan dalam pembuatan topi dari kertas ini ya, atau dari koran ini. Teman-teman boleh berkreasi. Yang selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yaitu menghitung kemungkinan angka dalam pembagian. Yuk perhatikan bacaan berikut ini. Teman-teman juga bisa membuka pada halaman 144. Yuk kita baca bareng-bareng. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Oke, di sini sudah diketahui bahwasanya banyaknya kelurahan di tempat tinggal Dayu adalah 10. Kemudian kita diminta untuk menentukan banyaknya bibit. Yang pertama, yang kedua yaitu jatah untuk satu kelurahan itu mendapatkan berapa bibit. Yuk kita perhatikan bagaimana cara langkah penyelesaiannya. Yang pertama, anak-anak harus menentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Langkah yang kedua yaitu tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya keseluruhan. Yuk kita perhatikan penyelesaian yang pertama. Kita ketahui bahwa menurut bacaan tersebut adalah banyak kelurahan, yaitu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ya betul, ada 10. Jadi kita akan menentukan 2 angka kemungkinan yang ketika dibagi dengan angka tertentu hasilnya adalah 10. Ustazah akan memberikan contoh. Dalam banyak bibit menurut bacaan ini Ustazah akan menentukan banyak bibitnya adalah 20. Kemudian jatah pohonnya kira-kira berapa ya teman-teman? Ya benar, 2. Maka 20 dibagi dengan 2 akan menemukan hasil 10. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman menentukan 2 angka yang jika dibagi akan menghasilkan nilai atau angka 10. Sudah paham teman-teman? Yang selanjutnya, cobalah membuat cerita seperti cerita Dayu ya. Ustazah akan memberikan satu contoh ceritanya. Perhatikan baik-baik. Di dekat rumahku akan ditanami pohon angsana juga seperti Dayu. Namun di tempat tinggalku ada 8 kelurahan.
Yang pertama, lalu berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan tersebut? Yang kedua, kemudian berapa banyak pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan? Teman-teman masih ingat bagaimana caranya? Ya, kita tahu bahwasanya banyak kelurahan pada kelurahannya Ustazah, yaitu 8 kelurahan. Lalu Ustazah akan menentukan banyak bibitnya ada berapa dan jatah pohonnya ada berapa, atau mendapatkan berapa pohon di setiap kelurahannya. Oke, kira-kira angka berapa ya ketika dibagi menghasilkan angka 8? Oke, Ustazah akan menentukan angka yang pertama, yaitu banyak bibit. Ustazah mengambil angka 16. Kira-kira angka 16 jika dibagi dengan angka tertentu menghasilkan angka 8. Nah, angka tertentunya itu berapa ya? Ya, benar sekali. Angka tertentu atau yang mewakili jatah pohon adalah 2. Sehingga 16 dibagi 2 adalah 8. Sudah paham ya, teman-teman? Oke, untuk selanjutnya kira-kira apa kuis hari ini? Untuk hari ini kuisnya sederhana saja. Yang pertama yaitu menentukan satu masalah, kemudian tuliskan penyelesaiannya. Teman-teman bisa dikerjakan di buku paket tematik halaman 142. Yang selanjutnya, teman-teman membuat topi dari kertas koran dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Ustazah jelaskan ya. Kemudian difoto dan dikirim melalui link Google Form yang Ustazah share di grup ya. Teman-teman boleh mengkreasikan topi tersebut dengan sesuka hati teman-teman. Boleh teman-teman memberi warna ataupun memberi hiasan-hiasan tambahan. Yang ketiga yaitu membuat cerita sederhana pada buku paket tematik halaman 146. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk melaksanakan kuis hari ini? Jangan lupa setelah teman-teman selesai melaksanakan kuis hari ini, jangan lupa untuk melaporkan ke Ustazah wali kelas masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak Ustazah, meskipun di rumah harus tetap semangat karena semua Ananda hebat. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga Ananda semua diberi pemahaman dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa teman-teman semua harus merapikan perlengkapan belajar hari ini ya. Dan jangan lupa berterima kasih kepada ayah dan bunda. Cukup sekian dari Ustazah Riri. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat memahami materi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.